untuk menyelamatkan institusi penegak hukum Polri, ada 6 opsi tadi yang diungkapkan. Kalau Pak Deta Espane menyatakan status quo itu jelas tidak sehat. Kemudian Pak Karim menyebutkan 3 opsi. Lalu kalau Pak Ugroseno menyatakan ada dari 6 opsi itu bagaimana yang visible dan mungkin dan baik? Ya kalau boleh dikasih opsi ketujuh, walaupun jangan 6. Ketujuh apa Pak? Ya, ketujuh dicari calon baru. Artinya tidak jadi dong melantik yang... Loh iya, Pak BG ngikuti proses hukum. Nah, nanti kalau sudah selesai proses hukum, kalau memang tidak bersalah, ajukan ganti rugi atau rehabilitasi. Itu kan butuh waktu kurang lebih setahun lebih lah kira-kira. Nah kan usia masih ada. Nah karena beliau kalau memang proses hukum nanti selesai dan tidak bersalah, sudah ada rehabilitasi dan ganti rugi ya, karena sudah lulus fit and proper ya, mungkin jadikan Kapolri lah. Kapolri yang sekarang ada, yang baru ini, ya mungkin ditawari jadi duta besar, kayak apa jadi apa, keluar supaya ada karir beliau lagi di luar. Ini kan kondisi yang lagi tidak normal nih. Nah, jadi saya bilang ada opsi ketujuh mungkin. Opsi ketujuh itu tidak menambah komplikasi lagi, terutama bagi Kapolri yang kemudian nanti ditunjuk untuk seolah menjadi bumper gitu? Saya rasa semua udah tahu lah. Kalau misalnya jangan diberhentikan seperti Pak Sutarman kemarin, masih ada 9 bulan. Ya kan? Saya berpikir kalau misalnya Kapolri masih cukup lama, ya kalau jadi duta besar kan nggak ada masalah. Oke. Baik. Tapi opsi ketujuh ini pernah terjadi di Kejaksaan Agung waktu itu zaman Presiden Habibie, Pak Andi Galip. Dia kemudian dinonaktifkan, tapi kemudian tidak terbukti, tidak ada rehabilitasi terhadap dia, sehingga Pak Andi Galip menjadi korban. Jadi tidak sehat juga saya kira, karena di Indonesia ini kan apa-apa sering cepat dilupakan, sehingga nasib Pak Andi Galip sampai sekarang ya tragis. Dia tidak terbukti tapi tidak dipulihkan hak-haknya dia, bahkan statusnya tetap status yang dipersalahkan. Jadi kan sudah lama bisa jadi terlupakan begitu. Iya, terlupakan. Tapi bagus juga ada pengalaman yang jelek, kita bikin pengalaman yang bagus kan. Semua belajar dari pengalaman. Jangan sampai pengalaman jelek, jangan. Nah, gitu. Baik, Pak Karim, bagaimana komentar Anda dari opsi ketujuh ini yang disampaikan Pak Ugroseno? Ya, saya setuju dengan Pak Ugro. Masyarakat sudah cerdas ya. Dalam logika masyarakat begini, kalau misalnya ada tukang tambal ban mau beli ban, pasti dia beli ban yang baru, tidak akan beli ban yang bocor meskipun ia mahir menambal ban. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa bila dibiarkan terlalu lama, kasus ini akan menjadi komoditas politik, sehingga orang saling serang memanfaatkan untuk kepentingan masing-masing. Sekali lagi ini masalah kritis dan tidak boleh dibiarkan lama, dan karena itu rumor akan muncul. Karena itu di samping suara-suara yang sudah terdengar dari opinion leaders, dari tokoh, dari apapun, masyarakat sudah punya keputusannya, dan saya yakin Presiden sudah punya keputusan yang tak terucapkan gitu ya, antara melantik dan tidak melantik. Saya yakin sudah ada, sebab yang diinginkan masyarakat adalah kebaikan bersama. Ya, ini dan tapi kita yakin betul ya, ini menjadi ujian politik bagi Presiden Joko Widodo, Pak Karim? Bukan hanya ujian politik menurut saya, ini adalah ujian bagaimana langkah ke depan. Apakah akan berjalan di atas tradisi yang sudah ia letakkan atau dibiarkan menyimpang. Sekali penyimpangan terjadi, itu akan disempurnakan dengan penyimpangan-penyimpangan berikutnya. Itu yang penting. Jadi Jokowi harus menyelamatkan tradisi yang ia bangun, menghadirkan orang yang bersih dan bisa membersihkan. Itulah kebersihan yang mutlak gitu. Sebab nawacita yang digadang-gadang itu dinantikan realisasinya. Dan meskipun redaksinya tidak hafal, tapi jelas poinnya. Ia akan hadirkan sebuah pemerintahan yang bersih. Dan dia sudah nyatakan tekadnya hanya akan tunduk pada konstitusi dan pada kehendak rakyat. Dan dia siap memimpin untuk itu. Baik. Jadi keberanian mengambil risiko minggu depan itu kita tunggu, apapun hasilnya. Ya, Pak Karim, jadi ini strateginya sejauh ini Pak Joko Widodo masih on track atau off track? Kemudian juga apakah nanti kita akan menantikan pemanggilan tokoh-tokoh masyarakat lagi? Dari sisi pengelolaan isu ya, menurut saya bukan hanya on track tapi bagus. Bagusnya karena apa? Membuat orang-orang itu menaruh kepercayaan kepada Presiden dan menumpahkan aspirasinya, gagasannya melalui Presiden. Memang tanpa itu pun Presiden harus hadir sebagai kepala negara, tapi masalahnya ini kan dalam konteks kontestasi politik yang kian padat gitu ya. Jadi dia harus mewujudkan itu, bahwa dia benar-benar orang yang bisa membuat semua tersedot energinya ke sana. Tapi lagi-lagi energi yang sudah di tangan Presiden ini harus segera diputuskan. Kalau dia bilang minggu depan, kita hargai minggu depan.
gitu ya. Baik. Karena kalau tidak diundur lagi ini akan meluber kemana-mana dan ini akan menjadi baksil politik yang berbahaya begitu. Baik, terima kasih Pak Karim Suryadi sudah bergabung bersama kami dari Bandung. Pak Karim Suryadi, pengamat komunikasi politik, terima kasih sudah bergabung bersama Bincang Pagi. Nah, tadi sudah dinyatakan bahwa ini memang ujian politik, tapi sejauh ini on track begitu. Nah, Pak Neta mungkin ada yang bisa Anda garis bawahi, kita lihat langkahnya ke depan bagaimana? Iya, jadi saya sepakat juga bahwa sampai hari ini Presiden Jokowi masih on the track karena tidak ada kata-kata beliau ke BG atau permintaan beliau ke BG harus mundur. Meskipun orang-orangnya mengatakan menteri ini mengatakan ini, menteri ini mengatakan ini ya. Jadi saya kira Pak Jokowi masih on the track, masih memegang teguh mendukung calon yang dia jagokan. Nah, tinggal memang yang kita tuntut adalah bahwa Presiden harus taat konstitusi. Konstitusi sudah mengatakan, DPR sudah mengatakan dan mendukung, menyetujui BG menjadi Kapolri. Saya kira itu diselesaikan dulu oleh Jokowi, gitu ya. Baru kemudian dia mengurus yang lain. Jadi dan harus diingat bahwa munculnya gagasan-gagasan calon baru itu juga tidak sehat, akan menimbulkan konflik-konflik baru di kepolisian. Karena sekarang ini perang antar angkatan, konflik antar angkatan di Polri itu sangat tajam. Sudah ada yang merasa siap menjadi pengganti BG. Di sisi lain ada yang merasa akan mendapatkan durian runtuh, gitu. Jadi saya kira ini situasinya tidak sehat kalau ada calon baru. Pak Ugro, bagaimana komentar Anda? Kita menantikan bagaimana pekan depan Presiden Joko Widodo akan mengungkapkan hasilnya dan apa yang Anda ingin sampaikan supaya masyarakat lebih bijak lagi melihat memetakan masalah ini dan juga berbagai pihak supaya tidak mengambil keuntungan sendiri. Jadi di balik peristiwa ini saya melihat ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ada atau tidak ada masalah dengan Pak BG, pencalonan Kapolri yang sekarang ini itu bertentangan dengan apa yang diamanatkan di undang-undang. Norma, mekanisme yang berlaku selama ini, calon Kapolri itu disiapkan oleh Mabes Polri, oleh Dewan Kebijakan Pangkat dan Dewan Kebijakan Karier Tertinggi. Oleh Polri yang dipimpin Kapolri, Wakapolri, dan beberapa perwira tinggi lainnya yang terlibat di situ untuk melihat siapa calon-calon terbaik. Nah, kemarin yang dilakukan itu berdasarkan pembicaraan Kompolnas dan Menko Polhukam. Jadi ini mungkin yang harus diperbaiki, sejarah Polri harus diluruskan kembali bagi saya. Karena saya juga sudah ketemu dengan beberapa perwira tinggi dari TNI. Dulu pernah Gus Dur akan mengganti Panglima, kemudian Kepala Staf Angkatan. Tapi disampaikan oleh salah satu senior di situ, Gus, itu memang hak prerogatif Presiden, tapi caranya melalui proses Dewan Kebijakan Tinggi yang ada di TNI. Dan itu diikuti. Nah, mungkin Bapak Presiden perlu diberikan masukan oleh Kompolnas, oleh Menko Polhukam, oleh Kapolri juga, atau sekarang PLT, bahwa mekanisme ini harus dikembalikan pada marwah organisasi Polri. Saya akan tetap jaga marwah organisasi Polri, jangan sampai nanti ini menjadi presiden buruk. Presiden buruk ke depan, bahwa Kapolri adalah bisa diberhentikan setiap saat. Baik. Ini mungkin menjadi suatu pelajaran yang bagus bagi Polri ke depan, harus mengatakan tidak kalau memang itu harus dikatakan tidak, dan mengatakan iya kalau itu harus dikatakan iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ugro dan juga Pak Neta sudah hadir di Bincang Pagi kali ini. Semoga ini juga bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat untuk bisa lebih bijak lagi memetakan apa yang sebenarnya terjadi dan sabar menantikan bagaimana keputusan dari Presiden Joko Widodo minggu depan ya, kita harapkan. Dan pemirsa, Bincang Pagi masih akan berlanjut setelah jeda berikut ini dengan bedah editorial Media Indonesia bersama Leonard Samosid sesaat lagi.